Halo minasan, konnichiwa. Yasashi Gakko no channel desu. Video kali ini kita akan belajar cara menulis nama kita dalam bahasa Jepang. Yang pertama yaitu kita tulis dengan menggunakan huruf katakana. Kenapa? Karena huruf katakana memang dibuat khusus untuk menulis kata serapan atau kata atau kosakata yang bukan dari bahasa Jepang asli, seperti nama kita ataupun kosakata serapan yang lainnya. Nah, di dalam penulisannya ada beberapa aturan. Yang pertama yaitu kita tulis berdasarkan pengucapan, bukan berdasarkan tulisan ataupun ejaannya. Ya, misalkan nama Mike. Tulisannya atau ejaannya yaitu M-I-K-E, sedangkan pengucapannya Mike. Maka kita tulis nama tersebut menjadi Mike dalam bahasa Jepang. Kemudian misalkan nama Hana, ya. Berdasarkan ejaannya di sini terdapat 2 N, tetapi karena pengucapannya hanya Hana saja, biasa tidak ada double N di situ, maka ketika dirubah ke dalam bahasa Jepang pun tidak ada double N, ya, sesuai pengucapannya, hanya Hana. Kemudian nama Eli, berdasarkan ejaannya di sini ada huruf E, double L, I, dan E, tetapi kita tulis berdasarkan pengucapannya menjadi Eli. Kemudian aturan yang kedua yaitu huruf konsonan T ataupun D, ya, jadi huruf konsonan yang tidak diiringi oleh huruf vokal dan konsonan tersebut adalah huruf T ataupun huruf D, maka ditambahkan dengan vokal O. Misalkan nama Mamat, ya, di sini huruf T-nya tidak diikuti huruf vokal, maka ketika ditulis dalam bahasa Jepang, T ini ditambahkan dengan vokal O, yaitu menjadi Mamato, ya, Mamato. Kemudian nama Fitri. Nama Fitri ketika ditulis dalam bahasa Jepang, karena T-nya ini tidak ada pasangannya, tidak ada huruf vokalnya, kita tambahkan O, maka berubah menjadi Vitori. Huruf V itu kombinasi dari huruf Fu dan I, di mana huruf I-nya ditulis lebih kecil atau setengah dari ukuran yang lainnya. Kemudian nama Idna, ya. Idna setelah huruf D, karena D-nya tidak ada pasangannya, tidak ada vokalnya, kita tambahkan huruf O di sini. Maka nama Idna ketika kita tulis dalam bahasa Jepang maka menjadi Idona, ya, Idona. Nah, sampai di sini cukup mengerti, ya. Jadi jika nama minasang ada huruf konsonan T atau D yang tidak diikuti vokal, maka wajib ditambahkan dengan huruf vokal O, ya. Lalu aturan yang berikutnya yaitu huruf konsonan. Kalau tadi huruf konsonan T dan D, di sini huruf konsonan selain T dan D dan N, ya. Kalau huruf N itu kan sudah ada terdaftar pada huruf dasar, ya, karena satu-satunya huruf konsonan dalam bahasa Jepang itu hanya ada huruf N. Jadi tidak perlu ditambahkan vokal apapun pada huruf N. Nah, untuk konsonan yang lainnya selain huruf tadi T, D, dan N, ya, itu wajib ditambahkan dengan vokal U ketika konsonan tersebut tidak ada pasangannya, tidak diikuti oleh vokal. Misalkan nama Agus, ya, Agus. Huruf S di sini dia tidak diikuti, tidak ada pasangan vokalnya, maka kita tambahkan sendiri vokalnya yaitu vokal U.
maka menjadi Agusu, ya. Lalu nama Supri, di sini huruf P juga tidak ada vokalnya, maka kita tambahkan vokal U menjadi Supuri, ya, Supuri. Lalu nama Yumna, di sini huruf M kita kasih vokal U, maka menjadi Yumuna, ya, Yumuna. Silakan minasang bisa coba sendiri untuk nama yang lainnya. Lalu aturan yang berikutnya yaitu bunyi huruf L diganti dengan huruf R. Kenapa? Karena dalam bahasa Jepang tidak ada huruf L atau urutan huruf L. Yang ada yaitu urutan huruf R, ya. Ra, ri, ru, re, ro. Jadi jika nama minasang misalkan namanya Lala, maka ketika kita tulis dalam bahasa Jepang berubah menjadi Rara. Lalu nama Mala menjadi Mara. Kemudian nama Luna menjadi Runa. Jadi kalau misalkan minasang namanya Lisa dan teman minasang namanya Risa, ketika dalam bahasa Jepang, ketika tulis dalam huruf bahasa Jepang, nama minasang dan teman minasang itu sama, yaitu Risa, ya, karena tidak ada huruf L. Lalu aturan yang lain yaitu bunyi Z, ya, bunyi huruf Z diganti dengan bunyi J. Ini sama karena tidak ada huruf Z, yang ada yaitu huruf J. Jadi jika nama minasang Aziz, maka dalam bahasa Jepang berubah menjadi Ajisu, ya. Z-nya diganti oleh J, lalu huruf S-nya ditambahkan dengan vokal U, maka menjadi Ajisu, ya. Aziz menjadi Ajisu. Lalu jika namanya Zikri, maka berubah menjadi Jikuri, ya. Z-nya diganti oleh J, K-nya di sini tidak ada vokalnya, maka kita tambahkan vokal U, ya, menjadi Jikuri. Kemudian misalkan namanya Aziza. Ketika kita tulis dalam bahasa Jepang berubah menjadi Ajiza, ya. Ajiza. Kemudian sampai di sini paham, ya? Lalu kita lanjut ke aturan berikutnya, yaitu di mana ketika nama minasang diakhiri oleh huruf H, ya, maka huruf H tersebut diganti oleh tanda strip, yang artinya berarti huruf sebelumnya, ya, huruf vokal sebelumnya itu dibaca panjang. Misalkan namanya Aisyah, ya, berubah menjadi Aisyah. Jadi huruf H-nya diganti oleh tanda strip, di mana yang tanda strip ini diartikan bacaan tersebut adalah panjang, maka berarti A di sini, ya, huruf sebelum H di sini dibaca panjang, Aisyah. Kemudian huruf Sya ini kombinasi dari huruf Shi dan Ya, di mana huruf Ya-nya ditulis berukurannya lebih kecil dari huruf yang lainnya atau setengah dari huruf yang lainnya. Lalu nama Fatimah dalam bahasa Jepang menjadi Fatima, ya. H-nya diganti oleh tanda strip, berarti huruf sebelum H-nya yaitu huruf A itu diucapkan panjang. Nah, huruf Fa ini kombinasi dari huruf Fu dan A, di mana huruf A-nya itu ditulis lebih kecil. Kemudian huruf T, ya, huruf T ini kombinasi dari huruf T dan I. Huruf I-nya itu ditulis lebih kecil. Kemudian nama Rohmah
Nah, kalau nama Rohma, awas ya jangan sampai keliru. Di sini saya jelaskan huruf H yang diganti tanda strip itu yang letaknya di belakang, bukan di tengah ataupun di awal. Ingat ya, hanya huruf H yang di belakang saja. Jadi untuk nama Rohma, di sini ada huruf H mati juga, ada huruf H yang tidak ada vokalnya di tengah-tengah. Ya, bukan diganti oleh tanda strip. Tapi kembali ke aturan yang awal tadi, yaitu ditambahkan dengan vokal U. Ya, menjadi rohuma. Tapi huruf hu itu tidak ada. Dalam urutan huruf H adanya huruf fu karena urutan H itu terdiri dari H, hi, fu, he, ho. Maka namanya Rohma berubah menjadi Rofuma. Ya. Sampai di sini saya rasa cukup bisa dimengerti ya penjelasan dari saya tadi. Nah, untuk memperlancar, untuk minasang melatih kemampuan minasang, silakan minasang juga bisa coba sendiri menggunakan nama ataupun kata-kata yang lainnya. Karena peraturan ini ya yang saya jelaskan tadi bukan hanya peraturan yang digunakan ketika kita akan menulis nama saja. Peraturan ini digunakan ketika kita akan menulis kata serapan ya. Ketika akan menulis dengan menggunakan huruf katakana. Ya, ingat bukan hanya untuk menulis nama saja, untuk menulis semua kata serapan. Oke? Jika ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar atau minasang mau latihan menulis sama minasang bisa di kolom komentar. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Ja, otsukare sama desta.